Pernahkah kalian merasa super sibuk seharian, tapi pas malam hari, kalian bertanya tanya, sebenarnya, apa sih yang sudah gue selesaikan hari ini? Rasanya seperti lari di treadmill, capek, berkeringat, tapi nggak kemana-mana. Jika kalian pernah merasakan itu, tenang saja, kalian tidak sendirian. Fenomena ini disebut productivity paradox, di mana kita merasa sibuk tapi tidak produktif. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia untuk keluar dari jebakan itu. Kita akan membahas tentang mindful productivity atau produktivitas yang penuh kesadaran. Ini adalah seni untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dan fisik kita, alias tanpa burnout. Jadi, apa bedanya antara sibuk dan produktif? Sibuk itu soal kuantitas, mengerjakan banyak hal, membalas email tanpa henti, rapat maraton, sedangkan produktif itu soal kualitas. Ini tentang melakukan tindakan yang disengaja, atau intentional action, yang benar-benar mendekatkan kita pada tujuan besar kita. Kuncinya bukan seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa berdampak pekerjaan itu. Bayangkan seorang pemahat patung. Dia tidak memukul batu secara acak kan? Setiap pukulan palu itu disengaja, terukur, dan punya tujuan untuk membentuk sebuah mahakarya. Itulah esensi dari produktivitas yang kita tuju. Langkah pertama untuk menjadi produktif secara sadar adalah dengan memprioritaskan mindfulness. Mindfulness, atau kesadaran penuh, adalah kemampuan untuk fokus pada saat ini tanpa terdistraksi oleh masa lalu atau masa depan. Ini adalah senjata super kita melawan gangguan. Coba pikirkan berapa kali dalam 1 jam kalian mengecek notifikasi ponsel saat sedang bekerja. Gangguan-gangguan kecil ini, yang disebut micro distractions, secara kumulatif menghancurkan fokus kita. Untuk melatihnya, kita bisa mulai dengan teknik sederhana seperti mindful breathing. Cukup ambil jeda sebentar, tutup mata, dan fokus pada setiap tarikan dan hembusan napas. Latihan ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengembalikan fokus kita ke jalur yang benar. Selain itu, kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mindfulness. Atur meja kerja kalian agar bebas dari kekacauan. Manfaatkan cahaya alami jika memungkinkan, karena terbukti meningkatkan mood dan fokus. Coba terapkan juga teknik single tasking. Lupakan mitos multitasking. Otak kita sebenarnya tidak bisa melakukan 2 tugas kompleks secara bersamaan. Yang terjadi adalah task switching, di mana otak kita melompat-lompat dengan cepat dari satu tugas ke tugas lain, yang justru menguras energi mental dan meningkatkan potensi kesalahan. Jadi, fokus pada satu hal dalam satu waktu. Selesaikan, baru pindah ke yang lain. Sekarang, mari kita bicara tentang tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, produktivitas kita tidak punya arah. Tapi bukan sembarang tujuan. Kita perlu menetapkan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai inti kita. Coba luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang ingin saya capai dalam hidup? Bukan hanya dalam pekerjaan. Ketika tujuan kita beresonansi dengan nilai-nilai kita, motivasi yang muncul akan bersifat intrinsik atau datang dari dalam diri. Motivasi ini jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan motivasi ekstrinsik seperti pujian atau uang. Untuk membuat tujuan kita lebih actionable, kita bisa menggunakan kerangka SMART spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Daripada bilang, saya mau lebih sehat, buatlah lebih spesifik. Saya akan berjalan kaki 30 menit setiap pagi hari, kerja selama bulan depan. Lihat bedanya, tujuan SMART memberikan kejelasan dan peta jalan yang konkret. Jangan lupa juga untuk memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Teknik ini disebut chunking. Ini membantu mengurangi rasa kewalahan dan membuat kita lebih mudah untuk memulai. Setelah kita punya daftar tugas, tantangan berikutnya adalah menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Disinilah matriks Eisenhower berperan. Matriks ini membantu kita mengkategorikan tugas berdasarkan 2 dimensi, urgensi dan pentingnya. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 adalah tugas yang mendesak dan penting, seperti krisis atau deadline yang sudah dekat. Ini harus segera dikerjakan. Kuadran 2 adalah tugas yang penting, tapi tidak mendesak. Inilah kuadran produktivitas sejati. Isinya adalah perencanaan, pengembangan diri, dan pencegahan masalah. Idealnya, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di sini. Kuadran 3 berisi tugas yang mendesak tapi tidak penting, seperti beberapa email atau rapat yang sebenarnya tidak perlu kita hadiri. Ini adalah pencuri waktu. Sebisa mungkin, delegasikan
atau otomatisasi tugas-tugas ini. Terakhir, kuadran 4, tugas yang tidak mendesak dan tidak penting. Ini adalah distraksi murni, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan. Hindari kuadran ini sebisa mungkin. Dengan menggunakan matriks Eisenhower setiap hari, kita bisa memastikan bahwa energi kita tercurah pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, semua strategi ini tidak akan ada artinya jika kita kehabisan bensin di tengah jalan. Inilah mengapa manajemen energi sama pentingnya dengan manajemen waktu. Kita bukan mesin. Kita adalah organisme biologis dengan siklus energi yang naik turun. Coba kenali kapan jam-jam puncak energi kalian. Apakah kalian seorang morning person atau night owl? Jadwalkan tugas-tugas yang paling menantang dan membutuhkan konsentrasi tinggi pada jam-jam puncak energi kalian. Sebaliknya, tugas-tugas yang lebih ringan dan administratif bisa dilakukan saat energi kita sedang menurun. Manajemen energi juga berarti mengintegrasikan praktik self-care ke dalam rutinitas harian kita. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Pastikan kalian cukup tidur, karena tidur adalah fondasi dari semua fungsi kognitif. Perhatikan juga nutrisi. Makanan yang seimbang memberikan pelepasan energi yang stabil sepanjang hari, menghindari lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Dan jangan lupa untuk bergerak. Bahkan sekadar berdiri dan meregangkan tubuh setiap jam bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga tingkat energi dan mencegah kelelahan. Terakhir, dan ini mungkin yang paling sering dilupakan, adalah merayakan kemajuan. Kita seringkali terlalu fokus pada garis finish yang masih jauh, sehingga lupa menghargai langkah-langkah kecil yang sudah kita ambil. Merayakan kemenangan kecil atau small wins secara teratur adalah cara yang ampuh untuk membangun momentum dan menjaga motivasi tetap menyala. Ini menciptakan siklus umpan balik positif di otak kita, melepaskan dopamin yang membuat kita merasa baik dan ingin terus maju. Cara merayakannya tidak perlu heboh. Bisa sesederhana memberi diri kita jeda 5 menit untuk menikmati secangkir teh setelah menyelesaikan tugas yang sulit, atau menandai item di to-do list dengan spidol warna-warni. Kalian juga bisa berbagi kesuksesan dengan teman, pasangan, atau tim. Pengakuan publik, sekecil apapun, dapat memperkuat rasa pencapaian dan membangun komunitas yang saling mendukung. Ingat, perjalanan menuju pencapaian besar adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dengan merayakan setiap kilometer yang kita lewati, kita memastikan kita punya energi untuk mencapai garis finish tanpa kelelahan. Jadi, mari kita rangkum. Mindful productivity adalah tentang pergeseran dari sekadar sibuk menjadi benar-benar efektif. Ini tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Kuncinya adalah bertindak dengan sengaja, mempraktikkan mindfulness untuk mempertajam fokus, menetapkan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai kita, memprioritaskan tugas dengan bijak menggunakan matriks Eisenhower, mengelola energi kita seperti aset yang berharga, dan merayakan setiap kemajuan di sepanjang jalan. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana kita kembali ke kebiasaan lama, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kesadaran untuk kembali ke jalur yang benar. Mulailah dari hal kecil. Pilih satu strategi dari yang kita bahas hari ini, dan coba terapkan selama seminggu ke depan. Lihat apa yang terjadi. Saya jamin, kalian akan mulai merasakan perbedaan besar dalam produktivitas dan kesejahteraan kalian.